Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Berdiri di dapur, Mila menatap tumpukan piring yang baru saja dicucinya. Uap hangat dari kompor yang baru dimatikan masih terasa, menggantung di udara dan bercampur dengan suara anak-anaknya yang berteriak dari ruang tamu. "Bunda, kakak ambil. Mobilku!" Teriakan si bungsu memecah suasana, nyaring dan menggema sampai ke ubun-ubun. Mila berhenti sejenak, mengelap tangannya dengan handuk yang lembab. "Mobilmu rusak, Dik. Aku cuma pinjam yang lain," balas si kakak dengan nada yang tak kalah tinggi. Seperti dua lonceng rusak yang terus berdentang tanpa henti. Mila melangkah ke ruang tamu, menatap kedua anaknya. Si bungsu memeluk mobil mainannya erat-erat, matanya berkaca, sementara si kakak duduk di sudut dengan wajah kusut, penuh kekesalan. Televisi di pojok ruangan masih menayangkan kartun dengan volume yang terlalu keras, seperti menertawakan kekacauan. Di ruangan itu, Mila menekan remote dan menurunkan suaranya. "Sudah ya, jangan rebutan. Kakak main yang lain dulu," katanya tenang, meski dadanya masih naik turun kelelahan. Si kakak diam sejenak, lalu berdiri dan berjalan menjauh tanpa kata. Si bungsu tetap memeluk mobilnya, pandangannya tajam mengawasi, seolah takut jika benda kecil itu akan direnggut kembali. Mila menghela napas, tangannya mengusap kening yang basah oleh keringat. Ia kembali ke dapur, membuka lemari, dan mengambil beberapa buah pisang yang tersisa. Pisang-pisang itu tampak mulai menghitam di ujung, dan saat diletakkan di atas talenan, ada aroma manis yang samar namun terasa seperti sesuatu yang terlalu lama disimpan. Mila mulai mengirisnya perlahan. "Bunda, aku lapar." Suara kecil itu terdengar lagi dari ruang tamu, seperti bisikan yang terus datang tanpa jeda. "Iya, sabar, sebentar," jawab Mila, mempercepat irisan tangannya. Ia mengambil mangkuk kecil, mencampurkan pisang yang dihaluskan dengan tepung dan sedikit gula. Adonan itu tampak lengket dan lembek, namun Mila mengaduknya tanpa ragu. Ketika minyak mulai mendesis di wajan, aroma gorengan mulai memenuhi dapur. Ia berdiri di dekat jendela, menatap halaman belakang yang kosong. Langit mulai berwarna jingga, perlahan berubah menjadi kelam. Angin sore berembus pelan, tapi rasanya terlalu dingin, seperti sesuatu yang berbisik lewat celah-celah angin. Pikiran Mila melayang. Rutinitas ini, dapur, anak-anak, keributan, tangisan, berulang terus, seperti roda tua yang berputar tanpa henti. Benar, ia mencintai anak-anaknya, tapi ada rasa lelah yang tidak bisa ia sangkal. Hidupnya terasa seperti berada dalam ruang sempit tanpa jendela, tanpa waktu untuk bernapas. Bahkan suara anak-anak dari ruang tamu yang kini kembali saling bersahut, terdengar seperti gema yang menabrak dinding berkali-kali, memantul-mantul tanpa arah. Ia kembali ke kompor, melihat pisang goreng yang sudah mulai berwarna kecoklatan. Dengan gerakan cepat, ia angkat dan tiriskan, lalu meletakkannya di piring. Pisang itu diletakkan di meja ruang tengah. "Ini, makan dulu," katanya datar, suaranya seperti datang dari tempat yang jauh. Ia melangkah ke kamarnya, berharap mendapat sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Tapi kamar itu pun tidak menyambut dengan hangat. Sprei di ranjang kusut, selimut tergulung sembarangan di pojok. Ia menarik napas panjang dan mulai merapikan semuanya, seolah jika kamarnya rapi, pikirannya pun akan ikut tertata. Setelah selesai, ia duduk di pinggir ranjang. Menunduk. Diam. Hari ini terasa panjang, seperti hari-hari sebelumnya. Seperti hari esok yang sudah bisa ia tebak. Ketika pintu depan terdengar terbuka, suara itu seperti mengiris keheningan. Mila bangkit perlahan, berjalan ke pintu kamar. Ardi telah pulang, membawa tas kerjanya. "Mas sudah makan?" tanyanya sambil mengambil tas itu dari tangan Ardi. "Sudah," jawab Ardi sambil melepas sepatunya. "Tadi makan sama teman kantor." Mila mengikuti suaminya ke ruang tamu. Ardi duduk di sofa, bersandar lalu mengusap wajahnya. Mila berdiri di dekat pintu, memperhatikan suaminya yang tampak lelah.
Mas, panggil Mila pelan, sedikit bingung dengan nada suaranya sendiri yang terdengar seperti bisikan dari lorong sempit. Mas, gak pernah rasa aku capek? Tanyanya lagi, suara itu lebih lembut dari biasanya. Namun ada sesuatu yang berat menyusup di antara kata-kata. Ardi mengerutkan kening. Capek gimana? Urus rumah, anak-anak, semua ini. Aku gak punya kendali, datar suaranya. Tapi mata Mila tak berkedip. Semua orang capek, sayang. Aku juga capek kerja tiap hari, jawab Ardi. Mencoba terdengar tenang. Ya, aku tahu Mas juga capek. Tapi Mila berhenti. Ia menarik napas panjang, tapi udara yang masuk ke dadanya terasa dingin. Seperti kabut yang memadat di dalam paru-parunya. Aku butuh sesuatu. Aku nggak bisa cuma di rumah terus. Ardi menggeleng pelan. Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Mila menggigit bibir, menahan amarah yang mulai muncul seperti bara dalam sekam. Mas nggak ngerti, karena Mas nggak pernah ada di sini. Mas cuma lihat aku di rumah, tapi nggak tahu gimana rasanya. Suasana menjadi sunyi, sangat sunyi. Seolah waktu mematung di antara mereka. Ardi bersandar ke sofa, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu bangkit dan berjalan ke kamar tanpa berkata, sepatah kata pun. Mila hanya memandangi punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar. Dada terasa sesak, tapi tak ada air mata yang keluar. Ia beranjak ke ranjang, tidur dengan posisi membelakangi suaminya, membiarkan keheningan membeku di antara mereka. Pagi harinya, Mila pergi ke pasar untuk berbelanja seperti biasa. Pasar ramai dengan suara-suara yang saling bertubrukan, penjual yang menawarkan dagangan mereka dengan teriakan yang tajam dan menusuk telinga. Mila menyeret tubuhnya melewati kios-kios, tangannya menjinjing tas belanja yang semakin berat. Saat hendak membeli bawang merah, ia melihat selembar kertas putih menempel di papan pengumuman pasar. Kertas itu terlihat berbeda, bersih, mencolok. Ia mendekat dan membaca perlahan. Ingin menemukan kembali diri Anda? Bergabunglah dalam kelas tari tradisional Studio Laras, Jalan Sendang 13. Minggu ini, bulan ini. Ada sesuatu dalam tulisan. Itu yang membuat Mila berhenti berpikir sejenak. Matanya tertambat seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Ia mencabut kertas itu, menyimpannya di dalam tas, diam-diam. Sepulang dari pasar, Mila menyiapkan masakan seperti biasa. Ia tidak menyebutkan apapun tentang kertas itu kepada Ardi. Dalam pikirannya, suaminya tidak akan mudah memberinya izin. Semua rutinitas hari itu berjalan seperti biasa. Dan waktu pun perlahan menggelincir menuju sore. Sebelum pergi ke alamat yang tertera di selebaran, Mila menatap anak-anaknya yang sedang asik bermain. Tidak ada pertengkaran kali ini, hanya tawa kecil yang menggema lembut. Ia rasa ini saat yang tepat. Tempat itu tak sulit ditemukan. Sebuah rumah kecil, catnya mulai memudar, berdiri sunyi dengan papan sederhana, bertuliskan Studio Laras. Mila berdiri di depan gerbang, ragu. Tapi kemudian ia mendorong pintu gerbang dan melangkah masuk. Selamat datang, sapa seseorang dari arah kanan. Suaranya lembut, tapi seperti datang dari tempat yang jauh. Mila mencari sumber suara, menemukan seorang wanita berdiri sambil tersenyum, pakaiannya batik dan kebaya, rambutnya disanggul rapi. Ada sesuatu pada senyumnya, terlalu lebar, terlalu tahu. Kamu Mila, kan? Tanyanya. Iya, kok tahu? Wanita itu tersenyum lebih lebar lagi. Aku tahu dari wajahmu, orang-orang yang datang ke sini biasanya sedang mencari sesuatu. Namaku Laras. Aku instruktur tari di studio ini. Mila mengangguk pelan. Ia mengikuti Laras masuk ke ruang latihan. Di dalam sudah ada beberapa wanita lain, duduk bersila di lantai, diam, seolah menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar kelas dimulai. Mila duduk di antara mereka, merasakan udara yang berbeda. Tenang, tapi ada sesuatu yang bergulir dalam diamnya. Laras mulai mengajarkan gerakan dasar tari, diiringi suara gamelan dari speaker kecil yang terdengar seakan berasal dari balik dinding. Mila mengikuti, meski gerakannya kaku, tapi perlahan, tubuhnya mulai bergerak lebih leluasa. Ia tidak lagi berpikir, hanya mengikuti ritme. Lepaskan pikiranmu, ujar Laras di depan mereka. Suaranya lembut, namun menusuk. Biarkan tubuh yang berbicara. Mila memejamkan mata, membiarkan musik itu mengalir melewati kulit dan tulangnya. Ia mencoba mengikuti alunan musik yang terdengar,
Namun entah mengapa, setiap dentingnya terasa seperti sesuatu yang merambat langsung ke dalam tulang. Kegiatan ini membuatnya tenang, terlalu tenang. Setelah sesi latihan selesai, Mila melangkah ke sudut ruangan dan duduk menyendiri. Nafasnya teratur, tapi matanya kosong. Kelelahan bukan sekadar fisik, ada sesuatu yang lain yang tidak bisa ia jelaskan. Tak lama, Laras menghampirinya. Senyumnya masih sama, lekat dan dalam. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Laras dengan nada suara yang seolah sudah tahu jawabannya. Mila menatap kosong. "Entah, aku merasa lebih ringan." Laras mengangguk pelan, seolah itu yang ia tunggu. "Itu karena tarian ini membantumu menemukan kembali dirimu." Mila mengernyit. Kata-kata itu menggantung di pikirannya, menimbulkan gema samar yang tidak langsung hilang. Setelah beberapa waktu di studio, ia akhirnya pulang. Rumah dalam keadaan sepi. Anak-anaknya tertidur di karpet dengan napas yang teratur, damai. Namun ada sesuatu dalam keheningan itu yang tidak membiarkannya merasa damai. Piring-piring kotor masih menumpuk di meja, dingin dan berantakan, seperti sisa-sisa perang kecil yang terus berlangsung setiap harinya. Tapi kali ini Mila tidak punya energi. Tangannya memegang secangkir teh yang sempat ia buat sebelum pergi, dan pikirannya melayang kembali ke studio. Wajah Laras, cara ia menatap, terlalu dalam, terlalu tahu. Setiap kata-katanya, meski lembut, seperti membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar nasihat. Mila menggeleng kecil. Ia tak ingin terlalu jauh memikirkan Laras, tapi keheningan malam itu memperkuat semuanya. Ia belum pernah merasa setenang ini sejak menikah. Ia berdiri perlahan, membawa cangkir ke dapur. Suara air dari keran menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar, mengisi kekosongan yang memekakkan telinga. Dengkuran halus si bungsu masih terdengar dari ruang tamu. Setelah menumpuk piring ke wastafel, ia kembali mengangkat tubuh mungil itu, berat tapi terasa hidup. Mila tersenyum kecil melihat wajah anaknya yang polos. Setidaknya mereka masih murni. Setelah memastikan semuanya tertata, ia masuk ke kamarnya sendiri. Ardi sudah tidur, tubuhnya membelakangi Mila, diam dan asing. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi punggung suaminya yang kini terasa seperti punggung orang asing. Tak ada lagi kehangatan, hanya dinding tak terlihat yang terus tumbuh. Mila mematikan lampu, menarik selimut, namun matanya tetap terbuka. Suara gamelan dari studio terus bergaung di dalam kepalanya, lembut tapi menyesakkan, seperti mantra yang belum selesai dibacakan. Ketika pagi menjelang, Mila terbangun bahkan sebelum alarm sempat berbunyi. Ia duduk sejenak, lalu melangkah ke dapur. Gerakannya otomatis, terlatih, tanpa emosi. Ia membuka lemari, mengambil beras, mencucinya lalu memasaknya. Sayuran dipotong, minyak dipanaskan. Semuanya berjalan seperti biasa. Tapi pikirannya tak pernah meninggalkan studio. Haruskah ia kembali? Laras kemarin memintanya untuk terus datang, tapi ia ragu. Ardi tidak akan mengerti. Ketika Ardi keluar dari kamar, Mila sedang menata lauk di meja. "Sarapan sudah siap," katanya pelan. Suaranya seperti gema di lorong kosong. Ardi hanya mengangguk, duduk dan menuangkan segelas air putih. Kemudian mulai makan. Anak-anak masih tidur, dan keheningan pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Mila duduk di seberangnya, memperhatikan Ardi yang sibuk dengan ponselnya di sela-sela makan. "Mas," panggil Mila pelan. Ardi mendongak sebentar. "Kemarin aku ikut kelas tari, di studio kecil, gak jauh dari sini." Ardi menatapnya, sedikit bingung. "Tari? Emang bisa?" Mila tersenyum samar. "Enggak terlalu bisa sih, tapi aku suka, kayak bikin aku lebih tenang." Ardi mengunyah pelan, lalu meletakkan ponselnya. "Ya, kalau kamu suka, gak apa-apa, tapi jangan terlalu sering keluar rumah. Anak-anak butuh kamu di sini." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam dada Mila. Ia tahu Ardi tidak bermaksud jahat, namun kalimat itu terdengar seperti sebuah pengingat dingin bahwa ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, pengabdi ruang sempit bernama rumah. Mila mengangguk kecil lalu berdiri, membereskan meja makan dalam diam. Hari itu berjalan seperti biasa. Cucian, lantai yang harus dipel, dapur yang tak pernah berhenti berasap, anak-anak yang butuh perhatian konstan. Tapi ada sesuatu yang berbeda.
sesuatu yang merayap di balik pikirannya. Ketika tubuhnya mulai terasa lelah, pikirannya melayang ke gerakan-gerakan tari yang ia pelajari. Ia mengulanginya diam-diam dalam hati, membayangkan dirinya melenggang anggun seperti Laras. Saat mengangkat jemuran di halaman, tangannya tiba-tiba ikut bergerak, meniru lenggokan halus yang diajarkan oleh wanita itu. Anak sulungnya yang sedang bermain sepeda melihat sekilas dan tertawa kecil. "Bunda ngapain?" Mila hanya tersenyum. "Enggak apa-apa, Kak. Bunda cuman iseng." Tapi hatinya tahu, itu bukan sekadar iseng. Malam menjelang dengan hening yang menusuk. Setelah anak-anak tertidur, Mila duduk di kursi kayu dekat jendela. Cahaya bulan purnama memandikan halaman belakang dalam sinar putih yang pucat, hampir tidak nyata. Suara jangkrik menggema dari kejauhan, menciptakan irama samar yang anehnya serasi dengan suara gamelan yang tiba-tiba terngiang kembali di kepalanya. Ia memejamkan mata, dan tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya terangkat perlahan, membentuk lengkungan halus seperti dalam gerakan yang diajarkan Laras. Gerakan itu bukan miliknya. Ia mencoba menghentikan tubuhnya, mencoba menahan otot-ototnya, agar diam, tapi tidak berhasil. Tubuhnya terus menari, melawan kemauannya sendiri. Detak jantungnya berpacu, dingin merambat dari ujung kaki ke tengkuk. Ia menatap kaca jendela dan membeku. Bayangan di sana tidak bergerak seperti dirinya. Matanya melebar, refleksi itu menari sendiri. Mila terdiam, tubuhnya terhuyung lalu ambruk ke kursi. Bayangan itu akhirnya kembali normal, seperti semula. Ia mengusap wajahnya, berusaha menepis apa yang baru saja ia lihat. Tapi perasaan itu, perasaan tidak sendiri, tidak hilang. Dengan langkah berat, Mila kembali ke kamar. Rumah terasa terlalu sunyi, terlalu diam, hanya suara kipas angin yang berputar lambat. Ardi sudah tidur, lagi-lagi dengan punggung membelakanginya, seakan menolak untuk jadi bagian dari malam-malam Mila. Ia membuang napas perlahan, berbaring dan mencoba tidur. Tapi suara gamelan tidak mau pergi. Suara itu terus berdengung, seolah berasal dari dalam tengkoraknya sendiri. Ia menutup mata rapat-rapat, berharap tidur bisa menjadi tempat pelarian. Tapi gelap yang datang bukan ketenangan, melainkan bayangan yang bergerak dengan irama yang bukan miliknya. Pagi harinya, Mila bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Seolah mimpi semalam benar-benar telah menyedot energinya. Tapi tak ada waktu untuk lelah. Ia bangkit seperti biasa dan menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anaknya. "Bunda mau bikin sarapan apa hari ini?" tanya anak sulungnya. Mila hanya bergumam dan melangkah ke dapur. Tangannya bergerak otomatis, mengambil bahan, memotong, memasak, tapi pikirannya masih tertahan di malam tadi. Gerakan tubuhnya yang bukan miliknya, seolah ada yang lain yang mengendalikannya, menggerakkannya seperti wayang tanpa dalang yang bisa ia lihat. "Sayang, aku berangkat ya," kata Ardi setelah masuk ke dapur. Mila menoleh pelan. "Mas," panggilnya. Ardi menatapnya sambil mengunyah. "Aku mau ke studio tari lagi hari ini." Alis Ardi terangkat. "Kamu yakin itu penting?" Mila menarik napas. "Mas, aku butuh ini, biar aku nggak merasa seperti mesin di rumah. Aku janji semua akan kuurus sebelum pergi." Ardi menatapnya lama. "Ya sudah, asal jangan lupa tanggung jawabmu di rumah." Jawaban itu jatuh seperti batu di dada Mila. Tidak ada amarah dalam suaranya, tapi dinginnya lebih tajam dari teriakan. Mila hanya mengangguk pelan, ia tidak ingin memperpanjang kata. Setelah Ardi pergi, ia langsung bergerak, menyelesaikan semua pekerjaan rumah secepat mungkin. Semua tanggung jawab harus tuntas, sebelum ia bisa kembali ke tempat itu, studio kecil, yang terus memanggilnya. Saat Mila memasuki studio Laras siang itu, hawa di dalam ruangan langsung terasa berbeda. Biasanya hangat dan dipenuhi aroma dupa yang menenangkan. Kini ruangan itu terasa dingin, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang seperti merayap perlahan ke dalam tulang. Tapi Mila tidak terlalu memikirkannya. Beberapa wanita sudah duduk bersila di lantai, tertawa kecil, meluruskan kaki, menunggu sesi dimulai. Mila bergabung dengan mereka, mencoba meresapi ketenangan palsu yang terasa menggantung. Di udara Laras muncul dari pintu kecil di sudut ruangan.
mengenakan kain batik yang terikat rapi di tubuhnya. Senyumnya masih sama, hangat, lembut, namun matanya berbeda. Tatapan itu seperti pisau, tajam, dingin, dan terlalu dalam, seolah bisa melihat sesuatu yang bahkan belum Mila sadari tentang dirinya sendiri. "Kalian sudah siap?" tanyanya dengan suara lembut yang menggema seperti gema di dalam kepala. Semua mengangguk, termasuk Mila. Ia duduk lebih tegak, berusaha menenangkan pikirannya yang masih dihantui bayangan dari malam sebelumnya. Laras melangkah ke tengah ruangan, langkahnya seperti melayang. "Hari ini kita akan mempelajari gerakan yang lebih dalam. Tarian ini bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang jiwa. Biarkan kalian sepenuhnya terhubung dengan musik," ucapnya. Mila mengikuti setiap arahan dengan saksama. Gerakannya semakin kompleks, tapi tubuhnya bergerak dengan kelenturan yang tak biasa, seolah-olah sudah mengingat semua gerakan itu sejak dulu, seolah bukan dia yang mengendalikannya. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa canggung, hanya tubuh yang menari sendiri. "Bagus, Mila," ucap Laras tiba-tiba. Mila terkejut, menoleh cepat. Laras berdiri tepat di depannya, dengan senyum yang terlalu lebar, terlalu dalam. "Kamu berbakat. Tubuhmu sepertinya sudah memahami tarian ini sejak lama." Mila hanya mengangguk kecil, tidak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang tumbuh. Bukan hanya rasa bangga, tapi juga rasa asing yang tak bisa ia beri nama. Setelah sesi selesai, Laras mendekatinya saat ia sedang duduk di sudut ruangan. Wajahnya terlalu dekat, dan Mila bisa merasakan hangat yang aneh dari tatapan itu. "Mila," bisik Laras, "kamu tahu, tarian ini bukan hanya soal gerakan. Ada energi di dalamnya, alam sekuletu yang lebih besar dari yang bisa kita pahami. Itulah sebabnya aku memilihmu." Mila mengerutkan kening. "Maksudnya?" Laras menatapnya dalam. "Kamu istimewa. Tidak semua orang bisa menyatu dengan tarian ini seperti kamu. Jangan takut," waniuti geraknya. "Biarkan jiwamu ikut menari." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Mila berdiri, tapi ia hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin Laras tahu bahwa sebenarnya ia takut pada dirinya sendiri. Ketika Mila pulang, anak-anaknya langsung menghampirinya. Tapi ada yang berbeda. Mereka tidak langsung memeluk atau duduk di dekatnya seperti biasa. Mereka hanya berdiri beberapa langkah dari tempatnya berdiri, menatap wajahnya tanpa berkedip. "Kenapa?" tanya Mila, bingung dengan sikap mereka. "Kok Bunda kelihatan beda?" kata si sulung pelan. "Bunda seram," gumam si bungsu sambil bersembunyi di belakang kakaknya. Mila tercekat. Ia bergegas ke ruang tamu, melihat wajahnya di cermin. "Biasa saja, tak ada yang berubah. Tapi kenapa mereka berkata begitu? Kalian kenapa sih?" "Ini Bunda kok," katanya berusaha meyakinkan. Tapi suaranya terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Malamnya, setelah semua tertidur, Mila duduk sendiri di kamar. Ia ingin menenangkan diri, tapi tubuhnya kembali bergerak sendiri. Kali ini lebih cepat, lebih kuat. Gerakan tari itu muncul tanpa ia sadari. Tangannya melengkung, kakinya melangkah seirama dengan suara gamelan yang hanya ada di dalam kepalanya. Ia ingin berhenti, tapi tidak bisa. Tubuhnya milik sesuatu yang lain. Saat ia berhasil menghentikan gerakannya, napasnya terengah. Ia menoleh ke cermin di depan tempat tidurnya dan membeku. Refleksinya tersenyum, tapi bukan senyuman miliknya. Itu adalah senyum Laras. Wajah itu memang wajahnya, tapi matanya sedikit lebih tajam, sorotnya bukan milik seorang ibu rumah tangga. Senyum itu terlalu asing, terlalu tenang, terlalu mengenal. Mila meraba wajahnya pelan, mencoba merasakan perbedaan. Tapi ketika ia berkedip, semua kembali seperti semula. Tidak ada senyum aneh. Ia duduk di tepi ranjang, matanya terpaku pada bayangan di cermin. Hatinya gelisah. Di luar kamar, suara anak-anak bercampur dengan bunyi televisi yang menyala samar, seperti gema dari dunia yang terasa semakin jauh. Mila menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan rasa takut yang terus membesar di dadanya. Tubuhnya lelah, lebih lelah dari biasanya, tapi pikirannya tak kunjung tenang. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur dan melupakan segalanya. Namun Laras muncul di pikirannya. Tatapannya, senyumnya, cara ia bergerak.
Semua terasa terlalu nyata, seakan menyusup ke dalam mimpinya dan menetap di sana. Mila menggigil kecil, dan ia bahkan tidak tahu kenapa. Ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakannya, namun tak mampu menjelaskannya. Pagi harinya, Mila terbangun dengan tubuh yang terasa berat seperti terikat sesuatu. Ia mengusap wajahnya, lalu bangkit perlahan. Sinar matahari menyusup dari celah tirai kamar, menghangatkan ruangan, tapi tidak cukup untuk mengusir dingin yang bersembunyi di balik kulitnya. Suara anak-anak yang bermain terdengar ceria, terlalu ceria untuk hari yang terasa ganjil. Mila berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mengambil bahan untuk sarapan. Tangannya bergerak otomatis, memotong sayuran, menyalakan kompor, mengaduk perlahan, tapi pikirannya tidak ada di sana. Ia kembali melayang ke studio tari, ke Laras, ke gerakan-gerakan itu yang kini terasa menjadi bagian dari dirinya, seolah sudah tertanam di otot dan tulangnya sejak lama. Tarian itu menenangkan, ya, tapi juga membawa sesuatu yang dingin dan asing ke dalam dirinya, sesuatu yang bukan miliknya. Ketika sarapan siap, ia memanggil anak-anak ke meja makan. Ardi sudah duduk lebih dulu, matanya menatap layar ponsel. "Kamu kelihatan capek," ucapnya tanpa mengalihkan pandangan. Mila menoleh ke arah suaminya, suaranya pelan. "Aku nggak apa-apa, mungkin cuman kurang tidur." Ardi hanya mengangguk, jari-jarinya masih sibuk menggulir berita. Mila duduk di seberangnya, tapi tidak banyak bicara. Ada yang berubah dalam dirinya, dan ia tahu itu, tapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Mas," panggil Mila akhirnya, "aku mau ke studio lagi nanti." Ardi menoleh, menatapnya lama. "Yakin? Kamu kelihatan terlalu capek buat pergi lagi." Mila menggigit bibirnya. "Aku butuh, Mas. Aku janji semua urusan rumah tetap aku urus." Ardi tak menjawab. Ia hanya melanjutkan makannya, tatapannya datar dan dalam. Mila merasakan dadanya sesak, tapi ia tidak ingin bertengkar. Setelah sarapan, ia membereskan meja sambil mencari cara agar bisa kembali ke studio tanpa merasa bersalah. Di studio, Laras menyambutnya dengan senyum lebar. "Mila, aku senang kamu kembali," ucapnya dengan suara selembut bisikan angin malam. Mila hanya mengangguk, melepaskan sepatunya, lalu duduk bersila bersama peserta lain. Suasana di dalam studio lebih dingin hari itu, seperti menyambut kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Tapi Mila tidak terlalu memikirkannya. Ia mengikuti setiap gerakan yang diajarkan Laras, dan tubuhnya bergerak semakin lentur. Terlalu lentur. Bahkan Laras terlihat kagum, matanya bersinar dalam ketika berkata, "Luar biasa. Kamu benar-benar menyatu dengan tarian ini." Mila tersenyum kecil, tapi ada pertanyaan yang menyesak di dadanya. Ia tidak pernah belajar menari sebelumnya. Tidak pernah. Jadi kenapa gerakan itu terasa begitu alami, seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang pikirannya tidak kimtu. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya terus mengikuti, membiarkan dirinya tenggelam. Setelah sesi selesai, Laras menghampirinya. Tatapannya menusuk, seperti ingin membuka kepala Mila dan melihat isinya. "Kamu tahu, tidak semua orang bisa seperti ini. Kamu istimewa, Mila. Tubuhmu, jiwamu, mereka cocok untuk tarian ini. Sepenuhnya." Kata-kata itu mengendap, tidak pergi, tidak menghilang. Mereka menetap di dalam kepala Mila, berputar-putar seperti mantra. Malamnya, Mila duduk sendiri di kamar. Anak-anak sudah tidur, suaminya tertidur di samping, tapi ia tetap terjaga, tubuhnya tegang, matanya kosong. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Tapi kali ini, ia tidak buru-buru berpaling. Ia menatap lebih lama. Wajahnya masih wajah yang sama. Tapi matanya, ya, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bukan miliknya. Tatapan itu, tajam, terlalu sadar. Mila mundur selangkah, menggigit bibirnya. "Apa yang terjadi sama aku?" bisiknya pelan, tapi tak ada jawaban. Hanya bayangan yang tetap menatap balik, diam dan penuh rahasia, dan keanehan itu tidak berhenti. Saat malam semakin larut, ketika seluruh rumah terdiam dan sunyi mengendap di tiap sudut, tubuh Mila kembali bergerak sendiri. Ia duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya.
namun halaman-halaman itu hanya lewat tanpa makna. Tiba-tiba, tangannya terangkat, perlahan membentuk gerakan tarian yang ia pelajari di studio. Kakinya menyusul, melangkah, pelan seperti ditarik oleh tali tak kasat mata. Ada sesuatu yang mengambil alih. Mila mencoba melawan, tapi tubuhnya tak mendengarkan. Ia menari, anggun dan memikat, lebih indah dari apapun yang pernah dia lakukan di studio. Tapi gerakan itu bukan miliknya. Ia tahu itu. Ia bisa merasakannya. Dan saat ia menoleh ke arah cermin di sudut ruangan, ia melihat bayangannya tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyumnya. "Siapa kamu?" bisiknya gemetar. Bayangan itu hanya menatap, lalu perlahan menghilang seperti kabut disapu angin. Mila jatuh terduduk di sofa, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Napasnya memburu saat dunia di sekelilingnya kembali terasa nyata. Tapi jantungnya tetap berdetak liar, seolah belum selesai berlari dari sesuatu yang tak terlihat. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menenangkan diri, namun bayangan di cermin tadi tetap tinggal di pikirannya, membekas dengan senyum asing yang terasa seperti ancaman. Ia menatap ke arah cermin dari tempat duduknya sekarang. Pantulan itu tampak normal, hanya dirinya, seorang wanita lelah yang kehilangan tidur dan ketenangan. Tapi Mila tahu, sesuatu di balik kaca itu menyimpan rahasia. Perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia menyandarkan kepalanya ke sofa dan memejamkan mata, berharap kelelahan mampu menenangkan pikirannya. Tapi Laras muncul lagi, dalam bayangan, dalam ingatan, dalam desir napasnya. "Aku harus bicara sama dia," gumamnya pelan. Mila yakin Laras tahu sesuatu. Ia merasa itu dalam setiap kata, dalam setiap tatapan Laras yang terlalu dalam untuk sekadar guru tari. Ia akhirnya memutuskan untuk naik ke kamar dan memaksa dirinya tidur. Ia ingin malam ini segera berakhir. Ia ingin pagi datang dan memberinya keberanian. Tapi pagi justru datang dengan keheningan yang menyesakkan. Mila bangun dengan tubuh lebih berat dari biasanya. Anak-anak sudah duduk di ruang tamu, menonton televisi, tertawa kecil. Tapi tatapan mereka terasa berbeda. Ada jarak. Ada sesuatu yang tak terucap. Ardi keluar dari kamar mengenakan kemeja kerjanya, duduk di meja makan, dan mulai mengoles mentega di atas roti dengan gerakan lambat. Mila menyajikan telur goreng tanpa sepatah kata. "Kamu enggak apa-apa?" tanya Ardi, akhirnya memecah keheningan. Mila tersenyum tipis. "Aku cuma kurang tidur, Mas." Ardi mengangguk pelan. Ia seperti ingin bertanya lebih, tapi tidak tahu dari mana memulainya. Ia memilih diam, membiarkan Mila tenggelam dalam kesunyiannya sendiri. Setelah Ardi pergi, Mila berdiri lama di depan jendela dapur, menatap halaman belakang yang kosong. Angin pagi menerpa rambutnya, namun tak mampu meniup pergi beban di dadanya. Ia ingin ke studio. Sesuatu di dalam dirinya terus menariknya ke sana. Tapi bagian lain dari dirinya menjerit agar ia menjauh. Ia tahu ada yang tidak beres. Tapi dorongan itu begitu kuat, begitu memaksa, seperti ada kekuatan yang memanggilnya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh jiwanya. Ketika Mila tiba di studio, tempat itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa wanita duduk bersila, berbicara, dengan suara nyaris berbisik, seakan takut mengganggu sesuatu yang sedang bersembunyi di sudut ruangan. Mila melangkah masuk, melepaskan sepatunya, lalu duduk di tempat biasa. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, menusuk kulit. Aroma dupa menyengat jauh lebih tajam dari biasanya, membuat bulu kuduk Mila berdiri. Ia merapatkan tubuh, mencoba menahan perasaan tidak nyaman yang menyelusup pelan-pelan. Laras muncul dari balik pintu kecil, mengenakan kebaya merah yang membungkus tubuhnya dengan anggun. Senyumnya tetap lembut, namun tatapannya jauh lebih tajam. Ia berjalan ke tengah ruangan, langkahnya tenang tapi penuh kekuatan. Mata itu menyapu para peserta dengan keyakinan yang menusuk. "Hari ini," ucap Laras, "kita akan masuk ke tahap yang lebih dalam." Suaranya lembut, tapi mengandung sesuatu yang tak terlihat. Tarian ini bukan hanya soal gerakan, tapi tentang koneksi, tubuh, jiwa, dan semesta. Mila merasa sesuatu bergerak di dalam dirinya saat mendengar kata-kata itu. Seperti pusaran yang perlahan terbangun dari dasar tubuhnya. Ia berusaha menenangkan pikirannya, menahan arus yang naik dari dalam. Tapi semakin Laras berbicara, semakin kuat perasaan itu menyeruak
Saat sesi dimulai, tubuh Mila bergerak dengan sendirinya. Ia tidak lagi merasa seperti sedang menari, bukan pula belajar. Gerakan itu mengalir begitu saja, keluar dari dirinya, seolah tubuhnya telah menyimpan tarian itu selama bertahun-tahun. Ia bahkan tidak perlu berpikir. Nafasnya mengikuti irama yang tak terdengar. Matanya kosong, namun tubuhnya hidup. Laras memandangi Mila dari kejauhan dengan senyum yang tak sepenuhnya terasa ramah. Senyum itu mengandung sesuatu yang dalam dan gelap. Ketika Mila mendekat, Laras membisikkan sesuatu yang menusuk. "Kamu yang kucari." Kata-kata itu menggantung di udara seperti mantera. Mila terdiam. Itu terdengar seperti pujian, tapi juga seperti ancaman. Ia ingin bertanya, tapi Laras sudah berjalan menjauh, meninggalkannya sendirian dengan pikirannya yang menggumpal seperti kabut. Saat Mila pulang, Ardi sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya tajam mengawasi setiap gerak Mila yang sedang melepas sepatu. Anak-anak bermain di sudut ruangan, namun tatapan mereka sesekali melirik Mila dengan rasa takut yang tersembunyi. "Kamu makin aneh sayang," ujar Ardi. Tiba-tiba, suaranya datar, namun mengandung tekanan yang tak bisa disembunyikan. Mila menunduk, dadanya sesak, kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Aku perlu istirahat," ujarnya akhirnya. Ardi memandangi istrinya lama, lalu mengangguk kecil. Tapi dari sorot matanya, Mila tahu ia tidak percaya. Mila beranjak ke kamar, berharap bisa menenangkan diri, tapi malam justru memeluknya dengan mimpi yang lebih buruk dari kenyataan. Ia terbangun, namun tubuhnya bergerak sendiri. Ia berdiri di tengah kamar, menari dalam gelap, dalam diam yang menakutkan. Gerakannya anggun, terlalu sempurna, terlalu asing. Ia seperti penonton dalam tubuhnya sendiri, terperangkap di dalam kulit yang bukan lagi miliknya. Ketika ia menoleh ke cermin, bukan bayangannya yang ia lihat, melainkan Laras. Wanita itu tersenyum dari balik kaca, tatapannya penuh kemenangan. "Kamu milikku sekarang," bisik bayangan itu. Mila ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Ia mencoba melawan, namun tubuhnya terus menari, melenggok dengan keanggunan yang tak manusiawi. Bayangan Laras semakin nyata, mendekat, memenuhi cermin dengan kehadiran yang mencekam. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ardi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Sayang, kamu ngapain?" Mila menghentikan gerakannya dan menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. "Tolong aku," bisiknya. Ardi bergegas mendekat, memegang bahu istrinya. "Kamu kenapa?" Mila menggenggam tangannya erat-erat. Air matanya tumpah. "Aku nggak tahu. Aku nggak bisa kendaliin tubuhku." Ardi memeluknya, mencoba menenangkan, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang retak. Ya tahu ini bukan sekadar kelelahan atau mimpi buruk. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Malam itu, ia menemani Mila tidur dan berjanji pada dirinya sendiri, ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan, harinya, Ardi bersikeras mengantar Mila ke studio tari. Mila sempat menolak, tapi Ardi memaksa. "Aku mau lihat tempat ini. Aku mau tahu," katanya tegas. Saat mereka tiba, Laras menyambut di depan pintu dengan senyum hangat yang tampak terlalu sempurna. "Selamat datang," ucapnya. Suaranya lembut, seperti angin yang menelusup celah-celah hati. Ardi memandangi Laras dengan sorot tajam. "Kamu Laras, kan?" Laras mengangguk sambil tersenyum. "Ya, saya instruktur di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk, matanya menyapu ruangan dengan waspada, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik setiap sudut. Mila berjalan di belakangnya, merasa seperti tali di antara dua kutub yang saling menolak. Saat sesi dimulai, Laras meminta Ardi untuk menunggu di sudut ruangan. Mila bergabung dengan peserta lain. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Gerakannya lebih cepat, lebih anggun, lebih intens. Ia menari seolah tubuhnya tak lagi miliknya, seolah ada yang lain yang hidup di balik kulitnya. Ardi mengamati dari kejauhan. Wajahnya semakin tegang. Ia tahu Mila belum pernah belajar menari sebelumnya, tapi gerakan itu terlalu sempurna, terlalu dalam, terlalu berbahaya. Ketika sesi selesai, Laras mendekati Mila,
menatapnya dengan sorot yang sulit dijelaskan. Kamu sempurna, Mila. Tubuhmu, jiwamu, aku butuh itu. Kalimat itu membuat darah Ardi membeku. Ia berdiri, melangkah, cepat ke arah Laras. Maksud kamu apa? Tanyanya dengan suara yang tegas, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Laras hanya tersenyum, senyum yang dingin dan penuh makna. Ini bukan urusanmu, jawabnya pelan, suaranya begitu tenang. Mila sudah memilih jalannya. Dengan gerakan yang tak terburu-buru, Laras menarik tangan Mila dan membawanya keluar dari studio. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Ardi memanggil dengan suara yang penuh ketegasan. Laras, aku akan... Namun kata-kata itu terhenti, tertahan di tenggorokannya ketika Laras hanya tersenyum lebih lebar, seolah tahu bahwa apa yang dikatakannya malam itu akan segera menjadi kenyataan. Malam itu, Mila duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan pandangan kosong. Tubuhnya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah, menjauh dari dunia sekitarnya. Ia mengusap wajahnya dengan pelan, mencoba mengatur nafasnya yang tak terkendali. Di sebelahnya, Ardi berdiri dengan tangan bersedekap, matanya penuh dengan kekhawatiran, mengawasi setiap gerakan Mila. Sayang, panggil Ardi dengan lembut. Suaranya memecah keheningan. Kamu harus cerita semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di studio itu? Mila menggelengkan kepala dengan pelan, wajahnya menunduk. Aku nggak tahu, Mas. Awalnya aku cuma merasa lega waktu menari, tapi sekarang aku nggak bisa berhenti. Tubuhku bergerak sendiri, seperti ada yang mengendalikan. Ardi menghela nafas panjang, lalu berlutut di depan istrinya, menggenggam kedua tangannya dengan erat. Kamu nggak sendiri, aku ada di sini. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mila menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin percaya pada kata-kata Ardi, namun perasaan takut yang terus menguasainya semakin besar. Ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, seolah tubuh ini bukan lagi miliknya. Ucapan Ardi bukan sekadar kata-kata penghibur. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ia tidak ingin meninggalkan Mila sendirian, takut jika sesuatu yang lebih buruk terjadi lagi. Sejak pagi, ia terus mengawasi istrinya dengan seksama. Mila menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, mengurus anak-anak. Namun, ada yang berbeda. Gerak-geriknya tampak lebih lambat, lebih lemah. Anak-anak pun mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka lebih sering menghindari Mila, memilih bermain di kamar mereka sendiri. Si sulung bahkan berkata pelan kepada Ardi, "Ayah, Bunda kelihatan aneh." Ardi mencoba menenangkan anak-anak meski hatinya sendiri terasa berat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat malam tiba, semuanya memuncak. Mila duduk sendirian di ruang tamu, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku. Namun tak lama kemudian, tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya terangkat, membentuk gerakan tari yang ia pelajari di studio. Kakinya melangkah perlahan, seolah mengikuti irama gamelan yang hanya ada di kepalanya. "Mila!" panggil Ardi yang muncul dari arah dapur. Ia menghampiri istrinya, mengguncang bahunya dengan cemas. "Kamu kenapa?" Mila berhenti sejenak, menatap suaminya dengan mata yang basah oleh air mata. "Mas, aku nggak bisa ngendaliin ini," bisiknya dengan suara gemetar. Tubuh Mila kembali bergerak, kali ini lebih cepat. Tangannya melengkung anggun, kakinya melangkah seirama dengan musik yang hanya bisa didengar oleh tubuhnya. Ardi mundur selangkah, bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Ia melihat istrinya menari dengan gerakan yang indah, namun mengerikan. Wajah Mila kosong, seperti tidak sadar dengan apa yang ia lakukan. "Aku nggak bisa biarin ini terus terjadi," gumam Ardi, lebih kepada dirinya sendiri. Ia meraih ponsel, membuka kontak, dan mencari nama seorang teman yang ia kenal cukup baik. Teman yang pernah bercerita tentang hal-hal mistis yang terjadi di sekitar kota mereka. Orang itu bernama Heru, seorang pria tua yang sering dianggap sebagai penjaga tradisi di tempat mereka tinggal. "Mas Heru," panggil Ardi setelah panggilan diangkat. "Saya butuh bantuan. Ada sesuatu yang enggak beres sama istri saya."
Heru mendengarkan dengan serius saat Ardi menceritakan semuanya. Setelah beberapa saat, Heru menjawab dengan nada berat. Kamu harus membawa istrimu ke sini, Ardi. Dari yang kamu ceritakan, saya rasa ada keterlibatan hal gaib. Ardi hanya bisa mengangguk, ia setuju. Tanpa ragu, ia menutup telepon dan menatap Mila yang masih berdiri di ruang tamu. Tubuhnya tampak lemas setelah menari tanpa henti. Keringat menempel di kulit pucatnya dan matanya kosong seperti telah ditarik jauh dari jiwanya sendiri. Sayang, kita harus pergi ke tempat temanku. Dia mungkin bisa bantu, bisik Ardi. Suaranya nyaris tenggelam oleh ketegangan yang menggantung di udara. Mila tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menyadari bahwa harapannya kini terletak pada sesuatu yang jauh dari nalar. Perjalanan menuju rumah Heru terasa seperti menembus kabut waktu. Rumah tua itu berdiri di pinggiran desa, tersembunyi di balik rimbunnya pohon dan semak. Jalan menuju sana penuh batu dan tanah lembab, seperti jalur menuju dimensi lain. Pintu kayunya terbuka perlahan, memperlihatkan sosok pria tua bersarung dan berkemeja putih. Sorot matanya tajam namun penuh wibawa, dan saat ia mempersilahkan mereka masuk, ruangan itu menyambut mereka dengan suasana yang asing. Keris tergantung di dinding, topeng-topeng tua menatap dari bayangan, dan kain batik lusuh tergulung rapi di sudut ruangan. Semuanya terasa seperti museum hidup yang menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Ceritakan lagi. Lebih detail, ucap Heru pelan, namun matanya mengunci ke arah Mila, menembus ke dalam jiwanya. Ardi bicara, menjelaskan segalanya dari awal, dari Mila yang mendaftar kelas tari, hingga tubuhnya yang kini bukan lagi miliknya sendiri. Heru hanya mengangguk pelan, tidak menyela, hanya menyimak dengan wajah yang kian mengeras. Studio itu bukan tempat biasa, gumamnya akhirnya. Seperti mengeluarkan rahasia yang selama ini disembunyikan dari dunia. Saya pernah dengar tentang Laras. Dia bukan manusia. Mila mengangkat wajahnya, terkejut dan ketakutan. Maksud Bapak, dia apa? Heru menatapnya lama, seolah menimbang apakah Mila siap mendengar jawabannya. Dia adalah arwah seorang penari, meninggal tragis sebelum pernikahannya, diracun oleh pesaingnya sendiri. Sejak malam itu, arwahnya tidak pernah tenang. Dia terus mencari tubuh untuk disatuinya, untuk menyelesaikan hidup yang tidak sempat ia jalani. Tubuh Mila gemetar. Ia memalingkan wajah ke arah Ardi, mata membelalak penuh ketakutan. Mas, aku nggak mau jadi seperti dia. Ardi menggenggam tangan istrinya erat. Kita akan cari cara. Kita nggak akan biarin dia ambil kamu. Heru berdiri perlahan, mengambil selembar kain batik dari rak tua. Saya bisa bantu, tapi kalian harus siap. Ini tidak akan mudah. Malam itu, ritual dimulai. Heru meminta Mila duduk di tengah ruangan, dikelilingi dupa yang menyala dan mengirimkan asap yang mengalir seperti roh gentayangan. Ardi duduk di dekat istrinya, menggenggam tangannya seolah takut kehilangan Mila sepenuhnya. Heru mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah namun bergetar, seperti gema dari masa silam yang membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Awalnya, Mila hanya merasa pusing, tapi lama-kelamaan tubuhnya terasa begitu berat, seperti ditarik ke tanah oleh tangan tak terlihat. Suara gamelan mulai terdengar di dalam kepalanya, menggema dan berputar tanpa henti. Matanya tertutup rapat, namun bayangan Laras muncul jelas di balik kelopak itu, seperti proyeksi dari neraka. Suara Laras berbisik, dekat, menusuk, berhenti melawan. Kamu tahu aku sudah jadi bagian darimu. Mila menggeleng, air mata mengalir deras di pipinya. Aku nggak mau, namun suara Laras kini menggelegar, mengisi seluruh ruang dalam dirinya. Kamu tidak punya pilihan. Tubuhmu milikku. Tubuh Mila terangkat sedikit, lalu jatuh menghantam lantai. Suaranya berubah. Menangis, tertawa, meraung, semuanya dalam satu napas. Ardi memeluknya erat, mencoba menahan realitas yang mulai retak di sekelilingnya. Heru tetap berdiri, wajahnya tegang, tangannya bergerak cepat memercikan air dari kendi kecil. Asap dupa semakin pekat, doa semakin cepat, dan kemudian, seolah sesuatu pecah di dalam tubuh Mila, ia terbaring lemas, tubuhnya tak bergerak, nafasnya tersengal. Heru mendekat, menempelkan tangannya di dahi Mila.
lalu mengangguk pelan. Dia belum pergi sepenuhnya, tapi kita berhasil melemahkannya. Kelopak mata Mila perlahan terbuka, berat seperti ditarik dari alam lain. Matanya melihat sekeliling, samar-samar menyadari dirinya masih di dunia. Cahaya lampu redup menggantung, aroma dupa menyatu dengan dinginnya udara malam. Ia menoleh perlahan ke sisi dan melihat Ardi di sana, duduk memegang tangannya, tak pernah melepaskan. "Mas," bisiknya lemah. Ardi tersenyum tipis, air matanya belum mengering. "Aku di sini, kamu baik-baik saja." Mila hanya mengangguk perlahan, tubuhnya masih lelah. Jiwanya masih belum utuh. Ia teringat bayangan Laras, suara gamelan yang bergema dalam pikirannya, dan tubuhnya yang bergerak seolah menari tanpa kendali. Namun kini, semuanya terasa lebih tenang, seperti badai yang perlahan mereda, menyisakan kehampaan yang menggantung di udara. Heru mendekat, membawa segelas air putih. Ia berlutut di hadapan Mila dan menyodorkan gelas itu. "Minum dulu," ujarnya dengan suara pelan namun penuh kuasa. "Kamu butuh tenaga." Mila meraih gelas itu dengan tangan yang masih gemetar, lalu menyesap perlahan. Airnya dingin, menusuk tenggorokan dan mengalir ke dalam tubuhnya yang letih. Setiap tegukan terasa seperti menghidupkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang hampir mati. Setelah beberapa tegukan, ia menghela napas panjang, menatap Heru dengan mata penuh syukur dan takut yang bercampur menjadi satu. "Terima kasih, Pak. Apakah dia sudah pergi?" tanyanya nyaris tak terdengar. Heru menggeleng pelan. "Belum sepenuhnya, tapi dia sudah melemah. Laras kehilangan sebagian kekuatannya. Sekarang semuanya tergantung pada kamu dan keluargamu." Ardi mengernyit menyadari nada serius di balik kata-kata itu. "Maksud Bapak?" Heru duduk di kursi kayu tua, menyandarkan tubuhnya sambil mengusap dagu. Laras adalah arwah yang penuh dendam. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Tapi selama Mila tetap kuat, baik secara fisik maupun mental, dia tidak akan punya tempat untuk masuk. Keluarga kalian adalah kunci untuk menjaga dia tetap di luar. Mila menatap Ardi. Tatapannya bukan lagi penuh ketakutan, tapi juga keinginan untuk bertahan. Ia sadar, semua yang dikatakan Heru benar. Selama ini, perasaan lemah, lelah, dan putus asa yang ia pendam telah menjadi celah bagi Laras untuk merasuki dirinya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Tapi, bagaimana caranya melindungi diri dari sesuatu yang tidak terlihat, yang bisa muncul kapan saja dari dalam dirinya sendiri? Dalam perjalanan pulang, Mila bersandar di kursi penumpang. Matanya terpejam, namun pikirannya tak berhenti bekerja. Jalanan sepi, hanya cahaya lampu jalan yang redup menemani mereka, menorehkan bayangan, banyak yang pelever di kaca depan. Ardi menyetir dengan satu tangan, tangan lainnya menggenggam tangan Mila yang dingin. "Mas," panggil Mila pelan, suaranya seperti retak. Ardi melirik sebentar. "Iya, sayang." Mila menarik napas panjang. "Kalau aku gagal, maksudku, kalau dia kembali, Mas harus lindungi anak-anak ya." Ardi menggeleng, menggenggam tangan Mila lebih erat, seakan ingin menanamkan keberanian melalui sentuhan. "Kamu gak akan gagal, kita hadapi ini sama-sama." Mila terdiam, membiarkan air mata mengalir perlahan. Ia tahu Ardi berusaha menguatkannya, tetapi rasa takut itu tetap membekas, mengakar di dalam dadanya. Ia tidak hanya takut pada Laras, ia takut kehilangan dirinya sendiri, takut menjadi wadah bagi sesuatu yang gelap dan tak bisa kembali. Sesampainya di rumah, udara malam terasa lebih hangat, berbeda dari biasanya. Anak-anak telah tertidur, dan meskipun rumah itu masih diselimuti keheningan, Mila bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Ardi membantunya masuk ke kamar, menyelimutinya, lalu duduk di tepi ranjang, menatap wajah istrinya dengan mata yang tak berpaling. "Sayang, kamu harus jaga diri. Percaya kalau kamu bisa melewati ini," ucapnya dengan nada pelan, tapi mengandung kekuatan. Mila mengangguk lemah. "Aku akan coba, Mas. Tapi aku butuh kamu. Aku nggak bisa sendiri." Ardi tersenyum, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku selalu ada untukmu." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Mila merasa bisa tidur tanpa rasa takut menghantui tiap embusan napas. Pelukan Ardi menghangatkan tubuhnya yang masih menggigil, seolah menjadi perisai dari segala kegelapan yang mungkin mencoba menyelinap. Beberapa hari berikutnya, Mila mulai membangun rutinitas baru. Ia tetap menjalani tugasnya sebagai ibu dan istri, tetapi kali ini ia mencoba menjalani semuanya tanpa membebani diri. Ia belajar melepaskan tekanan, belajar bernapas tanpa rasa bersalah. Ardi juga berubah. Ia lebih sering ada di rumah, lebih banyak membantu tanpa diminta, dari mencuci piring, mengurus anak-anak, hingga menemani Mila saat malam datang. Mereka mulai berbicara lebih banyak, membicarakan hal-hal kecil yang dulu sering terabaikan. Tawa kembali hadir, meski pelan, meski masih ragu. Hubungan mereka perlahan mengisi kekosongan yang pernah ditinggalkan oleh bayangan gelap. Namun meski semuanya tampak membaik, Mila tahu satu hal yang tak bisa ia abaikan. Saat malam tiba dan rumah tenggelam dalam diam, saat angin mengetuk jendela dan bayangan mulai menari di dinding, ia masih bisa merasakan kehadiran Laras. Kadang-kadang ia masih mendengar suara gamelan yang samar menyusup di telinganya, seperti gema dari dunia yang tidak kasat mata. Kadang pula tubuhnya bergerak sendiri, pelan namun pasti, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya untuk menari di bawah kendali kekuatan lain. Meski hanya sesaat, setiap momen itu cukup untuk membuatnya menggigil. Tapi Mila selalu mengingat kata-kata Heru, "Kamu harus kuat." Ia mulai membaca buku-buku tentang meditasi, tentang cara mengendalikan pikiran dan menenangkan hati. Ia melatih dirinya untuk tetap fokus, untuk tidak menyerah pada rasa takut. Setiap kali hatinya mulai melemah, ia akan mencari Ardi. Dalam pelukan suaminya, ia menemukan kekuatan. Bersama, mereka membangun tembok tak kasat mata untuk melindungi rumah mereka dari bayangan kelam yang terus mengintai. Malam itu, Mila duduk di ruang tamu, menatap jendela yang terbuka. Udara malam membawa aroma bunga melati dari halaman belakang, menenangkan tapi tetap menyisakan keresahan. Anak-anak telah tertidur dan Ardi sedang membaca di kamar. Rumah terasa begitu tenang, namun batinnya tetap waspada. Ia mencoba menutup mata, menarik napas dalam-dalam, hingga suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Dadanya mulai berdegup keras, lalu terdengar suara, pelan, berbisik langsung di telinganya. "Mila." Tubuhnya bergetar. Ia berdiri, menatap sekeliling dengan napas memburu. Dan di cermin ruang tamu, sosok itu muncul. Laras berdiri di sana, wajahnya pucat penuh amarah, matanya menembus jiwa. "Kau pikir aku akan pergi begitu saja?" Bisiknya, bibirnya melengkung dalam senyum penuh kebencian. "Kau mencoba melawan. Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Bayangan itu lenyap sekejap mata, meninggalkan Mila terjatuh, menggigil. Tangan. Ia tahu, ini belum berakhir, tapi ia juga tahu, ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Mila kembali ke rumah Heru. Ia tidak memberitahu Ardi, tak ingin menambah kekhawatiran di mata suaminya. Heru sudah menunggunya berdiri di depan rumah, seolah tahu ia akan datang. Mila mendekat, matanya basah. "Aku tidak bisa seperti ini terus," bisiknya dengan suara putus asa. Heru menatapnya lama, lalu mengangguk. "Ada satu cara," ujarnya pelan. "Tapi ini tidak mudah, dan kamu harus siap." Mila tidak ragu. "Aku siap." Di dalam rumah itu, Heru menuntunnya ke ruangan khusus. Sebuah meja kayu berdiri di tengah, dilapisi kain batik tua yang penuh dengan simbol-simbol kuno. Heru meminta Mila duduk, lalu mulai menyiapkan dupa, kembang, dan alat-alat ritual. "Ritual ini akan memutus ikatanmu dengan Laras," kata Heru sambil menyalakan dupa. "Tapi untuk melakukannya, aku perlu tahu sesuatu. Mengapa dia memilihmu? Apa yang membuatmu begitu menarik baginya?" Mila terdiam. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya. "Mungkin karena aku lemah. Aku capek dengan hidupku. Aku merasa tidak dihargai. Mungkin itu yang dia lihat." Heru mengangguk, lalu mulai melantunkan doa. "Kalau begitu, kita akan tutup celah itu. Kamu harus menerima dirimu sendiri. Kamu harus percaya bahwa hidupmu berarti."
Mila memejamkan mata. Ia mengikuti arahan Heru, menarik napas perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi suara itu datang. Lagi, Mila, Laras muncul, lebih nyata daripada sebelumnya. Suaranya bukan hanya dalam pikiran. Ia berdiri di sudut ruangan, tubuhnya tampak utuh, matanya menyala oleh amarah. Mila membuka matanya, berbalik ke arah Heru. Dia di sini, bisiknya panik. Heru tetap duduk tenang, mata tertutup, melanjutkan doanya. Saya tahu, fokus pada dirimu sendiri. Jangan biarkan dia masuk. Laras melangkah mendekat. Kamu pikir doa ini bisa menghentikanku? Suaranya mendesis. Kamu akan tetap jadi milikku. Mila memejamkan mata lagi. Ia berjuang melawan ketakutan yang menghantam dari segala arah. Ia mengingat wajah anak-anaknya, senyum mereka, tawa mereka. Ia mengingat Ardi, pria yang tetap bersamanya saat semuanya runtuh. Ia mengingat pelukan hangat, suara lembut yang menenangkan, dan malam-malam yang perlahan kembali damai. Ia mengingat cinta. Cinta yang ia miliki, cinta yang melindunginya. Air mata mengalir dari sudut matanya, namun ia tetap memejamkan mata, menolak untuk membuka celah bagi Laras masuk. Tubuhnya mulai terasa ringan. Suara Laras mengecil, berubah menjadi bisikan yang memudar. Mila membayangkan tubuh Laras yang hancur pelan-pelan, larut ke dalam kegelapan yang tak bisa lagi menjangkaunya. Ketika ia membuka mata, ruangan itu sepi. Laras sudah tidak ada, hanya Heru yang duduk di depannya, tersenyum kecil. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya. Mila menghela napas panjang, senyum tipis merekah di bibirnya. Aku sudah merasa bebas. Apa dia benar-benar pergi? Heru mengangguk. Dia sudah pergi. Tapi yang harus kamu ingat sekarang adalah keluargamu. Jadikan mereka tamengmu. Laras sebenarnya hanya ingin merasakan apa yang tidak pernah ia punya, keluarga. Tapi itu bukan haknya. Mila hanya mengangguk. Ada sedikit rasa kasihan, tetapi jauh lebih besar dari itu adalah tekad untuk menjaga agar Laras tidak pernah kembali. Setelah menyelesaikan ritual, ia berterima kasih pada Heru dan kembali pulang. Ardi menunggunya di ruang tamu, wajahnya penuh kekhawatiran. Kamu dari mana? Tanyanya. Mila tersenyum kecil. Dari rumah Pak Heru, aku sudah selesai. Ardi memeluknya tanpa kata. Ia tahu istrinya telah melewati sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya, tapi ia tahu ia akan selalu ada di sisinya. Aku sayang kamu, bisik Ardi. Mila memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu menghapus sisa ketakutan yang masih menempel. Bersama suami dan anak-anaknya, ia membangun kembali hidup yang sempat goyah. Dan meski bayangan itu kadang datang dalam mimpi, ia tahu ia tidak sendirian lagi.